Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fajaruddin. Halo sahabat GMN. Pada video kali ini kami akan memperkenalkan kru official GMN. Siapa sajakah kru official GMN? Mau tahu ya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nonton video sampai habis ya. Menuju 1000 subscriber di wilayah sekitar. Yo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fajaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Irfansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazriki Dimasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahan Setawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widianto Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimers Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianto Ihwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channelnya santri yang penuh dengan prestasi dan dedikasi tinggi terhadap negeri. Kelas Down Up, channel GMN. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat berbincang dengan narasumber, yaitu Direktur Utama channel GMN, Kang Muhammad. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Khair. Alhamdulillah, syukur. Tujuan dari pembuatan channel GMN itu sebenarnya apa Kang? GMN itu adalah sebuah singkatan di mana G-nya itu adalah Garda, M-nya itu muda, dan N-nya itu adalah simbolis kita, yaitu karena kita anak-anak masjid. Jadi nama masjid kita yaitu Nurul Huda. Jadi Garda, Muda, Nurul Huda. Karena kenapa diambil dari singkatan GMN? Karena kita ini lahir dari anak-anak muda yang hidup di masjid. Anak-anak muda yang sering melaksanakan kegiatan di masjid. Berarti hanya khusus buat anak-anak majelis Nurul Huda ini. Ya. Apa ada orang-orang yang dari luar? Tentunya untuk kalau berbicara khusus tidak ya, tapi hanya saja yang aktif mungkin dia bisa beroperasi, dan kami tidak menutup kemungkinan kepada masyarakat yang lain di sekitar. Apabila ingin ikut bergabung, kita pun akan insya Allah welcome. Jadi nggak ada khusus ini khusus anak-anak yang sering sholat dan lain sebagainya, tidak. Kita di sini biar bisa menghidupkan anak-anak muda, di mana anak-anak muda ini nanti dididik supaya memiliki mindset keislaman dan mau sadar akan pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dilihat dari backgroundnya itu dari anak-anak majelis, apakah di dalam konten-konten ini terbentuk konten dakwah semua, apa konten gimana kamu? Ya, tentunya karena kita terlatar belakang dari anak-anak masjid, tentu yang utama adalah dakwah ya, dimana nanti akan ada para anak-anak muda yang berdakwah, sedikit-sedikit menyampaikan risalah, menyampaikan amanah yang ada di dalam as-sunnah dan Al-Quran ya.
Nah, nanti selain itu juga kita memiliki banyak sekali kreatif seni ya, dimana ada seni musik dimulai dari hadrohnya ada, kemudian akustik religius ya, akustik religi ada, dan mungkin nanti kedepannya kita kemungkinan gamelan pun akan diadakan kalau memang ada yang mensponsorinya seperti itu. Sebenarnya channel GMN ini motivasi terbesar untuk didirikannya channel ini apa kamu? Untuk motivasi sendiri, saya itu teringat di sebuah artikel di mana ada 9 golongan yang nanti di hari akhir itu akan dinaungi oleh syafaatnya Rasulullah SAW. Dan diantaranya adalah anak muda yang hatinya terikat kepada masjid, yang mau beribadah di dalam masjid. Nah, dari situ kemudian saya berpikir, bagaimana kalau kita udah punya masjid tapi kosong gitu. Nah, akhirnya saya berpikir bertemu dengan teman-teman saya, kemudian kita berbincang, ngobrol bareng, ayo sih kita punya masjid kok kenapa nggak diisi gitu kan. Karena umumnya banyak masjid besar, masjid-masjid yang bagus, yang mewah, megah, tapi hampir ya tidak ada isinya kebanyakan, tapi tidak semuanya masjid. Mungkin banyak sekali yang artinya yang lebih kompeten dari anak-anak muda yang lain, yang di masjid-masjid yang besar, kemudian anak remajanya juga lebih aktif, itu banyak. Tetapi kalau persentase mungkin berapa persen ya, 60%-an mungkin, 60% juga enggak kayak sepertinya dari ya. Kalau kita berbicara masjid ya, khususnya wilayah kita lah, wilayah kita Haurgelis ya, Haurgelis Indramayu, nah mungkin 60% juga enggak nyampe kayaknya sepertinya itu ya. Terus yang jadi pertanyaan saya, kenapa harus memilih media YouTube? Kan banyak media-media sekarang, sosmed kan banyak. Nah betul sekali. Jadi gini Mas, kita itu dengan adanya teknologi yang saat ini ya, dimana zaman ini adalah zaman globalis yang dikenal dengan industri 4.0 ya, kita tentu saja sebagai orang Islam jangan berpikir sempit lah. Kita itu Islam itu harus fleksibel ya, memanfaatkan dengan keadaan, artinya kita harus menyesuaikan dengan zamannya ya. Ketika zaman sekarang, karena zaman sekarang itu yang ramai di media sosial ya. Kalau udah media sosial udah ramai sekali, tapi yang lebih sedikit elitnya adalah YouTube ya kan. Nah dari situ kita coba, ketika kita ada anak-anak muda, kenapa enggak kita gali potensinya dari anak-anak muda ini, punya kreativitas apa, kita gali kemudian kita tampilkan nih di muka masyarakat luas gitu ya. Syukur-syukur bisa diundang sama acaranya Sule ya enggak atau talk show yang lain maksudnya. Artinya dari misalkan kreativitasan apa gitu nanti yang bisa menonjol, kita lihat saja nanti di episode-episode selanjutnya. Barangkali ada yang lebih unik atau gokil, kemudian yang bisa nantinya akhirnya bisa dipanggil oleh channel-channel YouTube yang lainnya atau channel TV ya, seperti talk show yang ada di TV One dan lain sebagainya. Seperti itu tujuannya ya tidak lebih dari untuk meningkatkan sumber daya anak-anak mudanya ya, supaya lebih kreatif lagi. Kalau boleh tahu kamu ya, ini kan dibikin dari anak-anak muda, santri-santri. Itu kalau boleh tahu ada berapa orang yang berkecimpung di GMN channel ini? Untuk saat ini kru GMN ya yang aktif itu kemungkinan kurang lebih 15 orang ya. Kurang lebih 15 orang, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk wilayah sekitar kita yang masih berada di zona-zona yang asalnya masih zona free ya, zona bebas lah. Kita tidak menutup kemungkinan ketika mereka ingin ikut aktif kreatif di
masjid ya, kreatif dengan pemikiran-pemikiran, ingin memberikan pemikiran tentang agama atau belajar agama, kita siap menerima, welcome lah, kita welcome sekali untuk teman-teman yang lain masih free di luar sana gitu. Tadi kamu konten-konten yang akan dibuatkan adalah dakwah dan seperti ada hadro dan yang lainnya. Itu apakah udah ada di masjid ini apa baru mau diadakan karena dirinya GMN Channel? Sebetulnya begini, ini adalah awal mulanya adalah ya tadi metode dakwah itu sebetulnya sudah berjalan dimulai kurang lebih 4 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu ya. Ini dimana setelah saya melihat dari artikel tersebut, kemudian akhirnya kita membentuk sebuah anak muda, sebuah Irmas. Kemudian dari Irmas itu kita aktifkan sebuah program di mana dari anak-anak Irmas itu wajib belajar berdakwah, wajib belajar memberikan ceramah lah misalnya, kumpul 7 menit setiap acara, setiap misalkan setelah ba'da maghrib, sebelum ngaji Al-Quran, semuanya dakwahkan satu persatu dijadwalkan. Nah itu untuk metode dakwah. Kemudian untuk yang acara yang lainnya ya, kegiatan-kegiatan yang lainnya antara lain seperti pentas seni ya, kreasi seni ini dengan sendirinya ketika anak-anak Irmas aktif, alhamdulillah dari kaum orang tua itu mendapatkan support. Ketika kita aktif eksis di masjid, akhirnya alhamdulillah orang-orang tua yang ada ikut di majelis, artinya yang sholat jamaah di masjid itu menyupport. Nah kemudian menyupportnya dengan menambahkan sebuah kegiatan, membelikan sebuah alat hadroh. Nah setelah itu baru lahirlah anak-anak hadroh di Masjid Nur Huda ini. Kemudian seperti itu. Berarti kegiatan itu udah berjalan 4 bulan lalu. Bukan karena kita mau ada channel YouTube kita baru bikin, bukan ya Mu? Iya bukan. Jadi gini Mas Fajar, kita itu sebetulnya punya ini konten YouTube ini sebetulnya dari tahun berapa ya? Ini bekas saya, artinya saya pengen memberikan kreator sendiri, hanya saja nggak bisa gitu. Kemudian di tengah jalan saya akhirnya sering baca-baca artikel, kemudian mendapatkan sebuah ide di mana harus membuat sebuah Irmas, membuat majelis. Kemudian dari majelis itu akhirnya timbullah pengembangan YouTube tersebut. Jadi misalkan pemirsa di luar sana ketika menonton video di sini juga pasti di step bawah itu pasti ada history video-video yang lalu. Nah, yang sengaja saya tidak hapus karena supaya tahu bahwasanya ini awal kita itu merintis dari bawah gitu. Dari awalnya saya sendirian, kemudian akhirnya dibantu dengan teman-teman yang ada semua ya, teman-teman saya yang ada yang bergaul saya, kemudian akhirnya ketika sudah bersatu, nah channel ini saya ganti namanya, kemudian kita namakan sebuah GMN, Garda Muda Nur Huda. Berarti channel ini resmi untuk remaja masjid sekarang ya, bukan milik perorangan. Resmi. Jadi artinya nanti enggak ya, karena itu saya takutnya ketika nama ini pribadi ya, takutnya nanti kurang harmonis ya, akhirnya ada iri dengki dan lain sebagainya situ. Di dalam 4 bulan yang lalu kamu kan sudah berdakwah, anak-anak sudah berdakwah, ada dari ngaji, kultum dan sebagainya, ada kegiatan hadroh dan sebagainya. Itu di perjalanan itu apa ada rintangan-rintangan yang menghadang apa terus jalan mulus gitu sampai sekarang? Oh ya tentunya yang berbicara rintangan semua juga pasti ada rintangan Mas ya, karena yang namanya hidup itu pasti ada rintangannya gitu kan. Asalnya kita seperti di laut ya, pasti akan ada ombak-ombak kecil, kadang tenang tapi ada ombak-ombak kecil, kemudian bahkan sampai nanti pasti akan ada kita juga akan ketemu dengan ombak yang sangat besar ya. Tentu ada rintangannya,
dimana yang namanya menyatukan sebuah pemikiran, menyatukan sebuah persepsi itu tidak mudah. Apalagi dengan anak-anak muda yang luar biasa. Anak muda itu emosional kan? Emosional sekali. Kita harus sebisa mungkin artinya memposisikan, memahami karakter anak dari masing-masing anak tersebut. Ketika anak ini seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti dari situlah kemudian akhirnya bisa, insya Allah bisa membentuk sebuah garda atau perkumpulan yang sangat harmonis gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya untuk tim Hadroh sudah berjalan dengan baik ya, walaupun di tengah jalan ya ada yang ibaratnya stop kamu. Ini cerita tentang Hadroh ngaji dan yang lainnya nanti kita dibicarakan di episode kedua. Oke, yes. Ya kan, enak. Menurut saya bincang-bincang kali ini cukup sampai di sini. Oke, siap. Ya kan. Ntar next time kita berbincang lagi dengan tema yang lainnya. Oke, siap. Ada tentang mengaji, Hadroh, dan kegiatan-kegiatan di masjid ini. Insya Allah podcast yang selanjutnya. Ya mungkin ya nanti akan ada anak-anak muda yang lain yang akan tampil ya. Nah, jadi enggak satu orang aja, enggak. Pasti insya Allah akan banyak warna lah untuk konten kita. Oh siap, saya tunggu warna-warnanya. Ya seperti contoh tulisan ini berbeda-beda warnanya. Ya seperti itu. Jadi artinya simbol dari kita ya, karena ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Nah, bahwasanya wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah telah menciptakan manusia itu dari berbagai suku dan berbagai bangsa. Ya, lita'arofu, supaya saling mengenal. Ya, artinya dari perbedaan itu janganlah kita buat sebuah perselisihan, tapi saling mengenal, saling memahami. Nah, itu yang harus kita tekankan. Seperti itu. Akhir dari bincang-bincang ini, saya sebagai pembawa acara meresmikan GMN channel ini dari punya Angmu menjadi punya Remaja Masjidul Huda. Remaja Masjid atau Garda MN. Garda Muda Nurul Huda. Resmi ini udah ya. Udah resmi ini punya GMN. Ntar jangan ambil lagi yang. Nanti kalau udah banyak ya ambil lagi. Ntar enggak lah. Udah 10 juta subscriber diambil lagi gimana ya kan? Enggak. Kita di sini untuk kemajuan masjid juga, artinya enggak sepenuhnya untuk GMN juga. Kita akan ada, artinya harus ada jasa juga ke masjidnya. Artinya kita juga akan income-kan untuk masjid, kegiatan di masjid. Ya. Terima kasih Angmu atas waktunya sudah menyempatkan bincang-bincang terhadap kita semua, dan untuk pemirsa yang di rumah agar tahu tentang kegiatan di Masjid Nurul Huda ini dari 4 bulan yang lalu, ntar kita akan dijabarkan di episode. Saudara semua, kebetulan pada kali ini pada bulan Ramadan, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di Masjid Nurul Huda pada tahun ini menyelenggarakan pesantren, yakni buka bersama di masjid, nginep di masjid, dan sahur bersama di masjid, dan menjalankan ibadah-ibadah semua di masjid sampai 30 hari. Adapun untuk permisa dimanapun Anda berada yang ingin mendonasikan sebagian hartanya ataupun yang mau mengendorsement, mau mengiklankan apapun itu jenisnya, kami siap untuk mengiklankannya. Bila membutuhkannya, ada Instagram di sebelah sini ataupun WhatsApp. Oke, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.